maudhu kita di kesempatan hari ini adalah al-barakatu fil rizq, barakah dalam rezeki, dan di judul aslinya adalah wa asbabun, dan juga wal asbabul jaliyah laha. Jadi sebab-sebab rezeki itu menjadi barakah, dan ini merupakan bagian yang bahasan yang sudah tidak asing bagi kita sekalian. Di kitab yang lain disebutkan tentang turuqun ilal jannah minha rizqun tayyibah. Jadi rizqan tayyibah, salah satunya juga jalan menuju surga adalah rezeki yang baik. Baik, tentu tidak mungkin satu kitab besar ini, atau mungkin kutaib ya lebih tepat, bisa diselesaikan. Tapi ini untuk maudhu kita awal, nanti kita sepakati kitabnya apa setelah ini insyaallah. Ya, berbicara masalah rezeki, pertama yang harus kita ingat bahwasanya mencintai rezeki itu termasuk bagian dari sesuatu yang fitrah. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Imran, zuyyina linnasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah dzalika mata'ul hayati dunya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada pertama wanita. Dan Nabi juga mengatakan hubbiba alayya an-nisa, kata Nabi SAW. Dan Rasulullah juga menyebutkan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Maknanya kalau wanita tidak salihah, tidak lagi dia menarik dan tidak juga merupakan perhiasan dari dunia. Nah, cuma setelah itu Allah sebutkan, setelah an-nisa adalah al-banin. Al-banin adalah anak-anak. Kemudian wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah, harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Lalu di ujungnya Allah menyebutkan dzalika mata'ul hayati dunya, itulah kehidupan dunia. Allahu indahu husnul ma'ab. Lalu dikatakan, difirmankan di ayat ke-15-nya, qul, katanya, halun nabiyukum bi khairin min dzalikum, maukah ku kabarkan yang lebih baik dari itu, lilladzina taqau 'inda rabbihim. Hadhil ayat adillatun bi an rizq. Ini dalil bahwasanya rizki itu salah satu bentuknya adalah tadi yang dijadikan kesenangan oleh seseorang terhadap dunianya. Makanya ini fitrah. Kalau misalnya kita lebih suka uangnya banyak daripada sedikit, itu fitrah. Sama dengan seseorang, dia mungkin memilih menjadi orang kaya daripada menjadi orang miskin. Itu juga fitrah. Akan tetapi sekali lagi, poin yang kedua yang harus juga ingat, bahwa rizki itu sudah Allah tetapkan. Kataballahu, telah Allah menetapkannya, qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, sudah ada ketetapannya berapa rezeki kita yang akan kita dapat. Makanya ajal itu memutus dua hal. Pertama, memutus rezeki, dan yang kedua, memutus amalan. Jadi kalau kita meninggal, yang jelas putus dua. Rezeki kita terputus, sementara amalan kita juga terputus. Makanya selagi masih hidup, tidak akan pernah berhenti rezekinya. Hatta yastawfiya rizqahu, kata Nabi, sampai rezekinya ditunaikan. Lan tamuta, tak akan seorang meninggal sampai rezekinya diselesaikan. Begitu juga dengan amalannya. Jadi selagi kita masih hidup, masih bisa beramal. Nah, sehingga poin kedua, jadi yang pertama tadi, mencintai rizki itu adalah fitrah. Yang kedua, bahwa rizki itu sudah Allah tetapkan, jadi tidak akan tertukar. Misalnya seorang mengatakan, rizki saya diambil orang,
Sama juga dengan seorang mengatakan pacar saya diambil orang. Memang istilah itu juga tidak tepat. Katanya calon istri saya diambil orang. Bukan, yang mengambil dia adalah calon suaminya. Cuman kebetulan Anda lebih kenal duluan, bisa jadi. Sama juga dengan hal-hal yang lain, tidak tertukar dan tidak akan berganti atau lam yatabaddal. Salisan, yang ketiga, sebagai muqaddimah, bahwa rezeki itu hal yang gaib. Makanya disunahkan kita berdoa setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Berarti setiap hari, kata Syekh Utsaimin, kita harus menambah ilmu. Tadi kan doanya kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu apa yang kita bertambah hari ini harus ada. Wa rizqan tayyiba, lalu rezeki yang baik, yang tayyib. Lalu yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Baik, berarti seseorang ketika dia tahu bahwa rezeki itu hal yang gaib, doa dan usaha wajib dia lakukan. Salah kalau ada seorang mengatakan saya rezekinya sudah ditetapkan, lalu dia tidak mau usaha. Dan salah juga seorang yang berusaha tapi tidak mau berdoa. Bahkan yang hari ini banyak, kadang-kadang na'udzubillah, dia bertawakal kepada raja supaya laku warungnya, dikasih raja, atau minta semacam syarat-syarat tertentu dari jin yang ini haram hukumnya. Entah itu disembelihkan kepala kambing, atau bahkan seseorang mendoakan teman sebelahnya yang juga dagang misalnya, supaya dia bangkrut dengan harapan para pembelinya pindah ke tempat dia. Ini juga salah, karena rezeki tidak bakal tertukar dan tak ada yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Walaupun yang jualan 10-15 orang, gak ada masalah, rezekinya sudah ada masing-masing. Baik, oleh karena itu para ulama menyebutkan la yutali malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Rizki itu sama dengan masalah qadar, tidak bisa dilihat atau tidak bisa diketahui oleh katakanlah tadi nabi yang diutus Allah, ilmunya itu tidak diberitahukan. Jadi Nabi SAW tidak tahu berapa rezekinya Abu Bakar, berapa rezekinya Umar bin Khattab, tidak tahu. Au malakun mukarrabun, atau malaikat yang dekat. Malaikat hanya tahu ketika Allah perintahkan menuliskan 4 kalimat kepada janin, itu malaikat tahu. Tapi malaikat tidak tahu orang ini nantinya silaturahim atau tidak. Sehingga rezeki orang ini bisa berubah, umurnya bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, sebagaimana hanya rezekinya. Itu yang ketiga. Kemudian rabi'an yang keempat, hubbul mal min babil khair. Cinta harta itu bagian dari yang baik. Cinta harta bagian dari yang baik, dengan syarat tidak berlebihan, atau seorang sampai kepada Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Disebutkan 2 kali, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Jadi orang yang menumpuk harta sampai masuk ke liang kubur, bermegah-megahan. Kalla, jangan demikian. Saufa ta'lamun, nanti Anda akan tahu bahwa harta itu tidak bermanfaat. Nanti kita akan sadar bahwa selama ini yang kita tumpuk akan ditinggal. Nanti kita akan tahu bahwa dia hisabnya dapat 2. Min aina iktasabah, dari mana didapat, wa ila aina anfaqah, kemana dibelanjakan. Nanti kita akan tahu bahwa surga isinya kebanyakan orang-orang miskin. Dan kita akan tahu bahwasanya kalau harta ini tidak digunakan di jalan Allah, maka mungkin beban yang akan kita dapat lebih besar daripada pahala yang kita dapatkan. Ala kulli hal, perlu kita ingat bahwasanya, dan ini poin yang kelima mungkin ya, bahwa rizki itu ada 3.
Mau ingat-ingat, rizki ada 3. Pertama, rizki yang jaliyun, rizki yang nampak, yang kita punya hari ini, yang mungkin bentuknya rumah, kendaraan, anak, istri, termasuk juga semua yang dinisbatkan kepada kita di dunia, apakah itu tanah dan yang lain, itu namanya rizki yang jali. Rizki jenis ini akan ditinggal waktu kita meninggal. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi, yutba'ul janazah salasah wa yarji ithnan, diikuti jenazah dengan 3 bagian, yang 2 balik lagi, yang 1 bersama dia, wa yabqa wahid. Adapun yang pulang lagi adalah ahluhu wa mahluhu, ahluhu wa maluhu, hartanya dan keluarganya. Harta yang dimaksud adalah semua harta yang dinisbatkan pada dirinya. Sedangkan keluarganya, keluarga ada 3 jenis. Pertama, qurabah min jihati ashab, atau dari istri, kerabat dari istri, atau al-ashar ini itu juga termasuk kerabat. Yang ini dihitung kerabat, tapi tidak termasuk dari bab silaturahim dalam hadis man arada an yubsata lahu fi rizqi ila akhirih. Yang kedua, qurabat min jihati radha'ah, kerabat dari persusuan. Ini juga sama, kerabat. Dan yang ketiga, qurabah minan nasab. Apakah itu anak, suami atau istri, termasuk juga kakak kandung, adik kandung, kakak sebapak, atau juga adik seibu dan yang lain. Ini semua akan ditinggal ketika kita meninggal, dan ini termasuk ahl. Jadi rizki kita yang jali ini adalah rizki yang ditinggalkan dan tidak ikut bersama kita di alam kubur. Sanian, yang kedua adalah rizqun khafiyun, rizki yang khafi, yang tersembunyi. Bentuknya adalah ada beberapa macam, cuman disebutkan dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang sering dilalaikan atau la ya'khud minhuma fawaid, tidak diambil faidah ya dari keduanya. Pertama adalah as-sihhatu, kedua al-faragh, sehat dan kesempatan. Ini rizki juga disebut rizki yang khafi karena memang tersembunyi. Banyak orang menganggap sehat itu biasa, tapi ketika sakit datang jadi mahal. Dan Nabi memberikan syarat dalam hadis yang lain. Kata Nabi, la ba'sal ghina lit taqwa, tidak mengapa kaya kalau dia takwa. Artinya kalau tidak takwa jangan jadi orang kaya. Silakan kaya tapi takwa. Wasihhatu lit taqwa khairu minal ghina. Sehat bagi orang yang takwa lebih baik daripada kaya. Ini dari Nabi SAW. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik dari kekayaan. Wattibun nafsi minan ni'am. Hadisnya menyebutkan, dan hati yang lapang bagian dari nikmat. Hati yang baik itu bagian dari nikmat. Nah, jadi sehat itu lebih mahal dari kekayaan. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapatkan kesehatan, sesungguhnya dia mendapatkan nikmat yang lebih daripada dunia dan seisinya. Baik, jenis rezeki yang ketiga adalah rezeki yang mutaakhir, diakhirkan, diberikan. Bentuknya semua yang ada di sorga, dia adalah rezeki yang diakhirkan. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang banyak, salah satunya di Sahih Muslim, isbiru, kata Nabi, sabarlah, hatta talquni fil haud, sampai kalian bertemu saya di haud. Ucapan isbiru banyak syarahnya. Maksudnya isbiru, sabarlah, bima atakum minal fitan
dari apa yang datang kepada kalian dari fitnah di dunia sampai bertemu dengan Nabi di Haud, dan itu artinya kalau nggak diusir maka dia pasti ke surga. Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis tentang emas, kata beliau, jannatani aniyatuhuma minadz dzahab. Ini hadis sahih di Sahih Muslim. Ada dua sorga yang perabotnya semua dari emas. Karena emas di dunia dia termasuk huli. Huli adalah perhiasan. Bagi laki-laki diharamkan, bagi perempuan halal. Kata Nabi, hadani haramani ala dzukuri ummati. Kharaja sallallahu alaihi wasallam yaum wa fi yadan. Nabi keluar satu hari, di kedua tangannya ada dua barang. Hadani haraman. Dua barang ini haram bagi laki-laki di kalangan umatku. Pertama adalah harir. Harir adalah sutra. Yang kedua adalah emas. Dua-duanya halal bagi wanita dan haram bagi laki-laki. Sehingga kalau ada seorang wanita tidak punya emas, kadang-kadang dia sedih. Dan itu kenapa kata beliau di sorga adanya hurun in, bidadari dan bukan bidadara. Artinya diceritakan dalam Quran bidadari, bukan bidadara. Padahal bidadara juga ada. Karena umumnya laki-laki lebih sarahatan, lebih belak-belakan mengungkapkan kecintaan kepada wanita, bukan wanita kepada laki-laki. Kalau nggak percaya, bapak-bapak yang dulu kan pernah nikah, ya kan? Mungkin dulunya mengalami. Yang kedua, karena memang umumnya laki-laki cintanya itu lebih kepada wanita. Jelas dalam ayat tadi kan, Nabi juga menyebutkan dalam hadis, hubbiba alayya an-nisa. Sedangkan wanita terkadang kata para ulama cintanya kepada emas lebih daripada cintanya kepada suaminya. Ini bukan dari saya, jangan ini. Cintanya wanita kepada emas lebih, kadang-kadang lebih daripada kepada suaminya. Nah, kemudian hadis ini menjelaskan tasliyah. Tasliyah itu hiburan. Bagi orang yang di dunia tidak pernah punya emas, apa kata Nabi? Bersabar, karena di sorga ada dua sorga yang perabotnya semuanya emas. Dan ini juga alasan karena muslimin dilarang pakai bejana terbuat dari emas, hukumnya haram. Dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa katanya dia minum dari bejana emas, yujarjiru fi batnihin nar, sesungguhnya dia yujarjir, mendidih di perutnya api, walaupun yang diminumnya minuman yang halal, tapi gelasnya gelas emas atau perak. Oleh karenanya, tiga jenis rezeki ini, pertama tadi rezeki yang jali, yang nampak, yang kedua rezeki yang khafi, yang tersembunyi, yang ketiga rezeki yang diakhirkan kelak di sorga. Bagi yang ketiga rizki yang diakhirkan di sorga, maka semua rizki yang pertama dan kedua include di situ ada. Bagi yang di dunia sakit, tidak sehat, atau dia sakitnya seumur-umur, di sorga tidak ada sakit, semua sehat. Bagi yang difabel di dunia, di sorga tidak ada yang difabel. Misalnya di dunia suaminya, ada seorang akhwat suaminya buta, di sorga tidak buta. Ada di Cirebon, istrinya itu pendek kecil, suaminya tinggi besar. Di sorga tingginya sama seperti Nabi Adam, sekitar 30 meter mungkin ya, karena 60 hasta. Di dunia mungkin suaminya umur 70, istrinya umur 20, atau dibalik, istrinya umur 70, suaminya 20. Di sorga umurnya sama. Di dunia yang satu bahasanya bahasa Fiji, seperti ada ikhwan di Gunung Pati.
Yang satu lagi bahasanya bahasa Indonesia. Di sorga pakainya bahasa Arab. Ala kulihal, ini 3 jenis rezeki yang harus kita fahami, dan rezeki itu sekali lagi tak akan tertukar. Termasuk rezeki kita di sorga. Maksudnya rezeki yang diakhirkan itu apa kita dapat apa enggak? Semua di antara kita yang hadir hari ini seluruhnya sudah tercatat apakah dia punya rumah di sorga ataukah tidak, apakah dia mendapatkan rezeki di sorga ataukah tidak. Dan sudah kering pena Allah menuliskan, dan semoga kita termasuk yang di dalamnya. Nah, poin yang ke-6 yang di awal tadi, bahwa mencari rezeki atau berusaha hukumnya wajib, terutama laki-laki atau para suami. Wajib dia mencari rezeki. Bahkan Allah menyebut dalam surat Al-Jumu'ah kan, fantashiru fil ard, bersebaralah di muka bumi. Jangan menjadi satu orang yang malas lalu dia hanya berdoa tidak berusaha. Dan Umar pernah menegur seorang laki-laki yang terus berdoa sampai waktu duha, sementara kata beliau sesungguhnya langit tak menurunkan emas. I'malu fakullun muyassar, beramalah kalian karena Allah akan mudahkan jalannya. Ibnu Hajar mengatakan, idza istaghala rajul bil wajibati hatta yatrukahul masnunat fahuwa ma'fu anhu. Siapa saja yang dia berusaha mengerjakan, ya, artinya dia berusaha sampai kemudian apa? Meninggalkan yang sunnah. Jadi bahasa Ibnu Hajar, man istaghala bil wajibat, siapa yang sibuk dengan yang wajib-wajib, berusaha itu wajib, hatta yatrukahul masnunat, sampai dia meninggalkan yang sunnah. Misalnya apa? Gara-gara bekerja dia tidak sholat duha, dia jadi sopir angkot, abang beca, atau jualan, atau apa saja, nggak sholat duha, dimaafkan. Atau sopir bis malam, nggak bisa sholat tahajud, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kebalikannya, man ishtaghala bil masnunat hatta yatrukahul wajibat fahuwa magrur. Siapa yang menyibukkan diri dengan yang sunnah tapi dia meninggalkan yang wajib, maka dia tertipu. Misalnya dia sholat duha rajin, Masya Allah, tapi tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, maka dia tertipu. Artinya kalau ada seseorang walaupun mertuanya kaya atau istrinya kaya, dia tidak berusaha, pekerjaan dia adalah menghabiskan uang istrinya misalnya, maka ini salah dan dia telah tertipu. Atau seperti ada kasus di Karyadi dulu ya, suaminya mensedekahkan hartanya untuk di Aceh, sementara seluruhnya dikirimkan, rumahnya dijual dengan alasan menolong saudaranya di Aceh waktu ada tsunami. Tapi anak istrinya terlantar, gak ada rumah lagi, gak ada pendapatan, dan rumahnya ditinggal begitu saja. Dia pun jadi relawan pergi ke sana. Ketika ditanya, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya, begitu jawabannya. Ini salah besar. Ucapan Abu Bakar, ma baqiya indak ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar? Allah wa Rasuluh. Waktu itu Abu Bakar mengeluarkan uang dari kantongnya banyak dalam bentuk dinar. Saya pernah coba ngitung, dihitung-hitung sekitar 4 miliar, 4,2 miliar. Itu dari kantongnya dia dalam bentuk dirham dan dinar. Tapi waktu Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya, itu masih ada di rumahnya, masih banyak. Yang dia keluarkan dari kantongnya itu dihabiskan, karena dalam bentuk dinar. Kalau rupiah nggak akan bisa 4 miliar di kantong, ya kan? Ini dinar, uang emas, dikeluarkan. Di rumah Abu Bakar masih ada. Yang dia keluarkan seluruh yang dia bawa hari itu. Maka dari itu, jangan keliru-keliru seseorang. Justru kepada keluarga pun sedekah itu besar pahalanya, bahkan lebih besar daripada fisabilillah. Baik, jadi mencari rezeki itu diperintahkan, cuma ada syarat, carilah yang halal, tidak boleh yang haram. Banyak orang mengambil
atau mencari rezeki yang haram dengan alasan dia terlambat rezeki yang halalnya atau sulit dan yang lain. Ini tidak benar ya. Kemudian kita masuk sekarang istilah barakah. Barakah dalam bahasa Arab, al-barakatu maknanya adalah an-nama, alif lam nun mim alif hamzah, an-nama. An-nama itu artinya tumbuh, sama dengan zakat. Zakat secara bahasa disebut an-nama, tumbuh. Nah, bisa juga artinya sabitah bal tatazayyad. Sabitah itu tetap bahkan bertambah. Jadi rezeki yang barakah itu artinya rezeki yang tetap dan bertambah. Umur yang barakah, umur yang tetap dan bertambah. Ilmu yang barakah juga seperti itu. Ketika Allah berfirman, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maknanya di sini tabarakallah itu artinya tsabatal khair indahu. Begitu kata Ibnu Katsir. Tsabatal khair indahu, tetap kebaikan padanya. Kemudian catatan yang lain. Oh, sebentar. Secara bahasa juga ya. Orang Arab kalau nyebut onta duduk itu bukan jalasa. Bahasa Arabnya duduk artinya jalasa. Tapi kalau onta duduk bukan pakai jalasa tapi barakah. Barakah itu artinya sama juga jalasa. Cuman kenapa pakai istilah itu? Barakal ba'ir, karena kalau onta duduk seolah-olah onta ini tak akan pernah bangun lagi. Jadi dia benar-benar kalau sudah duduk dah enggak gerak-gerak. Makanya Aisyah, sehingga kasus ifki terjadi, Aisyah difitnah dia berzina. Sebabnya sederhana. Dia punya kalungnya waktu buang hajat di tempat yang jauh enggak ketemu. Aisyah mengira tertinggal di sana. Akhirnya walaupun dia sudah naik ke tempat duduknya beliau di atas onta, dia keluar lagi. Dan zaman itu kalau buang air dan yang lain harus menyendiri. Yagiba fala yura, begitu Nabi juga. Kalau ingin buang air, idza arada al-barraz yagiba fala yura. Beliau pergi dan tidak dilihat siapapun. Dikira para sahabat Aisyah sudah ada di tempatnya karena pakai tutup. Akhirnya ontanya jalan, dan Aisyah itu kecil badannya, sehingga apa? Dikiranya ada atau enggak ada tuh tidak jelas. Baik. Sementara kalungnya Aisyah ternyata ada di bawah onta yang tadi duduk. Karena ontanya nggak bisa disuruh geser-geser. Dan kalau onta duduk ya bos sekalian, dia tuh nempel dengan bagian kanan kirinya di pasir atau di lantai atau di dasar tadi. Dan nggak bisa ditengok celah-celahnya. Kalau mobil kan ada renggang. Kalau ini enggak. Ada barakal ba'ir. Kemudian catatan yang lain, bahwa barakah itu tidak harus banyak jumlahnya. Kalau ada pertanyaan pada kita ya, mana yang dipilih? Uangnya banyak dan barakah. Lalu yang kedua, uangnya sedikit dan barakah. Kita pilih mana? Ibu-ibu punya suami kaya dan kekayaannya barakah, dengan suaminya miskin dan tetap barakah. Saya yakin pilihannya yang pertama, kan? Padahal barakah itu belum tentu banyak. Baik, saya bandingkan. Ada seorang ikhwan, dia ambil kuliah S3 di Amerika. Dulu anak undip. Istrinya juga sama. Saya silaturahim ke rumahnya. Kemudian masing-masing ini suami istri bekerja. Setiap pekan gajian. Suaminya kalau nggak salah waktu itu gajinya satu pekan 10 juta. Istrinya 12 juta atau berapa, kurang lebih lah gitu. Setiap hari Sabtu gajian. Jadi satu bulan kalikan 4.
ketika kita mau pisahan pulang, katanya saya hidup di sini dengan uang segitu masih kurang. Jadi uang gaji berdua segitu dianggap masih kurang. Saya cuma bilang, saya ada beberapa teman guru ngajar, 1 bulan cuma 1,5 juta, 2 juta. Ada yang dia punya anak, punya keluarga, naik sepeda motor dan seterusnya. Tapi ternyata mereka diberi keberkahan, masih bisa nabung 1 bulan 500.000 buat umrah katanya. Kemudian Anda dengan segini banyak masih kurang. Tadi iya, saya punya pembantu ada 8, untuk mereka saja 1 orang 3,5 juta. Untuk bayar tolnya 1 bulan 8 juta saya saja, istri saya sekian. Kemudian sopirnya ada 3. Ya sudahlah, ceritanya banyak. Jadi kalau begitu sama juga, dapatnya banyak, pengeluarannya banyak, akhirnya bisa min. Barokah itu di mana sih hitung-hitungannya, ya kan gitu. Hitung-hitungannya itu memang tidak mudah, atau itu kadang-kadang rahasia Allah Ta'ala. Misalnya seseorang, ada seorang ikhwan mau nikah, ditanya sama calon mertuanya, kamu sudah bekerja belum? Maaf, salah gitunya. Sudah, tanyanya gini, katanya sudah punya gaji belum? Kata si ikhwan ini, belum. Tapi saya punya penghasilan. Oh, Masya Allah. Gaji belum punya, penghasilan ada. Kan yang penting ada pendapatan kan. Intinya sebagian ulama bahkan menyebutkan apa? Nikahlah, carilah rezeki dengan cara menikah. Dan itu sahih. Sahih. Nah, intinya yang pertama, agar kita barokah, dan ini juga termasuk jalan menuju surga. Pertama, usahakan, kata beliau, selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ingin keberkahan menyertai kita dan kita dapatkan surga, usahakan kita selalu bertakwa dalam segala kondisi. Apalagi dalam urusan mencari rezeki, wajib bertakwa. Jadi kalau ada pekerjaan, gajinya besar, sholatnya jadi nggak keurus gara-gara bekerja ini, sebaiknya jangan diterima. Dan saya pernah menyampaikan, mungkin pekerjaan yang diharapkan itu sesungguhnya ya, bekerja itu yang pertama halal jelas ya, yang kedua kalau bisa tidak capek ya, lalu yang ketiga gajinya besar, lalu yang keempat tidak jauh dari keluarga, lalu yang kelima tidak ganggu ibadah. Nah itu 5 aja udah cukup. Jadi pekerjaan itu kalau ada apa tadi Bang? 1 ya sahih. Jadi 5 itu aja kalau ada. Jadi jangan sampai dia bekerja jauh ke luar negeri, uangnya banyak, jauh dari keluarga, kerugian yang dia dapat lebih banyak daripada uang yang dihasilkan. Bertakwa kepada Allah, karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau kita bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini dalilnya. Yakin demi Allah, orang kalau dia bertakwa pasti rizkinya mengikuti. Makanya disebutkan juga di ayat yang lain, di hadis yang lain, innaka katanya lan tada'a syai'an, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, illa atakallahu khairan minhu, kecuali Allah gantikan dengan yang lebih baik. Saya meninggalkan pekerjaan ini karena Allah, pasti Allah gantikan yang lebih baik kalau kitanya ikhlas. Cuma kalau kitanya ragu-ragu, ini masalah. Kemudian hadis yang lain, innal kafira idza amila hasanatan at'ama biha tu'matan minad dunya. Seorang yang kafir kalau dia berbuat kebaikan, Allah akan kasih dia makan di dunia. Allah akan kasih. Hatta dia non muslim berusaha, dikasih. Ada yang beli, dan bahkan rata-rata pemilik toko dan toko-toko besar non muslim, pembelinya muslim. Allah kasih. Cuma di dunia saja. Wa amal mu'mina, sedangkan seorang mukmin, fa innallaha yadakhiru hasanatihi fil akhirah, Allah akan mengumpulkan pembalasan kebaikan dia kelak di akhirat. Kemudian di dunia akan Allah kasih rizki ala ta'atih, sesuai ketaatan. Jadi bagi orang mukmin di dunia rizkinya ada,
tapi sesuai ketaatan. Berarti bisa juga dikatakan rizki dia berbanding lurus dengan ketaatan. Semakin dia taat, rizkinya semakin mudah. Makanya juga tidak salah kalau ada di antara kita yang rizkinya seret, coba-coba periksa ketaatannya. Barangkali dia kurang takwanya. Kemudian, walau annahum aqamut Taurat wal Injil, sekiranya mereka mendirikan atau menegakkan Taurat dan Injil dengan benar, dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, niscaya apa? La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan diberi makan dari apa yang ada di atas kepala mereka dan di bawah kaki mereka. Jadi rezeki itu akan datang kalau kita yang takwa. Faqala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, katanya at-taqwa, takwa itu maksudnya apa? Al-faraid, kewajiban-kewajiban. Jadi maksudnya kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, insya Allah kita dikasih rezeki. Sehingga pekerjaan di perusahaan manapun, kalau ada yang akhirnya sholatnya nggak baik atau puasanya nggak dikerjakan, nah ini nggak akan barokah, tidak akan pernah barokah. Nah kemudian kata Imam Qurtubi, wa'mur ahlaka bis salat wastabil 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabarlah. Lalu apa lanjutan ayatnya? La nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Begitu kata Allah. Kami tidak minta rizki, kamilah yang akan memberi rizki kepada kalian. Jadi kita disuruh memerintahkan anak istri kita salat, kami yang akan ngasih rizki. Jadi bisa juga kaitan di ayat ini apa? Coba-coba kita perintahkan sholat kepada anak istri, insya Allah rezeki kita akan mudah. Dalam riwayat lain, ketika Ibnu Hajar juga menukilkannya ya, idza qumtas salat, kalau engkau menegakkan salat, atakallahu rizqa min haitsu la yahtasib. Engkau akan didatangi oleh rizki dari arah yang tidak engkau sangka-sangka. Kalau kita menegakkan salat, bukan mengerjakan salat, menegakkan salat. Ini yang pertama, takwa. Yang kedua, kalau kita ingin barokah, rezekinya, yang kedua, tawakal. Harus tawakal. Tawakal pakai kaf di tasjid, tawakal. Karena kalau bacanya tawakal itu artinya pura-pura tawakal. Hati-hati. Seperti khatib dengan khatib beda. Yang satu orang yang mau nikah, satu orang yang mau khutbah. Sahur dengan suhur, satu makanannya, satu pekerjaannya. Tawakal ini Allah SWT merintahkan dalam hadis Nabi SAW, ittaqillah wa taqillah 'ala Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Atau dalam surat Ibrahim juga disebutkan, falyatawakkal al-mutawakkilun. Bertawakal mereka kepada Allah, orang-orang yang bertawakal. Kata Imam Qurtubi, tawakal itu artinya siqatun billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, biqadaihi, dengan ketetapan Allah, bittiba'i sunnati nabiyhi, dengan mengikuti sunnah nabinya. Kemudian apa? Wa akhdul asbab, mengambil sebab. Jadi tawakal itu minimal ada 4. Pertama apa? Yakin kepada Allah dengan ketetapannya. Kedua apa? Mengikuti sunnah Rasulullah, karena Rasulullah yang perintahkan kita melakukannya. Koridor-koridor di sunnah Nabi dikerjakan. Dan yang ketiga, mengambil sebab al-jaliyatan laha, yang mendapatkan atau yang memungkinkan dapat barokah tersebut. Dan yang keempatnya adalah sabar dan syukur. Jadi intinya itu tawakal itu rukunnya berarti ada 4 paling tidak. Sehingga ketika ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah," katanya,
aku memiliki seekor onta, apakah aku ikat dulu wa tawakkal 'ala Allah, atau aku tawakal dan enggak usah diikat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikatlah dulu kemudian engkau tawakal. Jadi artinya usaha dulu baru tawakal. Gitu. Kalau kita punya sepeda motor misalnya, dikunci dulu kemudian tawakal. Kalau ternyata dikunci sudah tetap hilang, itu baru kita bilang qaddarallahu ma syaa fa'al. Yang ketiga, agar kita tawakal, yang pertama takwa, kedua tawakal, yang ketiga ini dia, agar kita barokah, yang ketiga adalah membaca basmalah. Usahakan kita membaca basmalah setiap aktivitas. Semoga Allah merahmati satu orang yang membuka warungnya dengan membaca basmalah. Semoga Allah merahmati orang yang dia mau berangkat kerja, dia baca basmalah. Karena Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda bi basmalah fahuwa abtar, atau kama qala sallallahu alaihi aqta. Siapa saja yang dia itu tidak memulai dengan basmalah, maka amalannya adalah terputus dari barokah. Makanya dalam Fathul Majid syarah kitab tauhid, bismillahi aqra, dengan menyebut nama Allah saya membaca. Artinya dengan menyebut nama Allah, setelah itu apa? Bacaan yang dia baca membawa barokah, karena dimulai dengan basmalah. Kalau dibilang bismillahi aktub, dengan menyebut nama Allah saya menulis, maka setiap yang dia tulis insya Allah mendapatkan barokah. Dan begitu seterusnya. Kecuali ada amalan yang tidak ada doanya memang, maka ini gak usah dibaca basmalah. Seperti yang mungkin sering kita dengar, seperti berkedip gak ada doanya, gak usah pakai basmalah. Maka itu dihitung niat di awal. Kalau berkedip lagi di pengajian, tiap kedipannya berpahala. Kalau berkedip di tempat maksiat, tiap kedipannya jadi dosa. Rabi'an, yang keempat, agar kita barokah, yang keempat adalah ad-du'a wa dzikir, doa dan zikir. Misalnya doa-doa yang pendek agar kita dapat barokah, apa contohnya? Siapa yang tahu? Ya boleh itu juga. Atau Allahumma barik lana, boleh. Itu juga seperti itu. Atau Allahumma aslih li dunyaya, ya Allah berikan kebaikan dalam kehidupan dunia saya. Wa aslih li, kan gitu. Dan perbaiki juga urusan akhirat saya dan seterusnya. Itu juga sama, meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa sendiri agar kita dapat barokah, iya, terus kita mohon kepada Allah taala. Yang kelima adalah taubat dan istighfar. Kalau kita ingin barokah, usahakan perbanyak taubat dan istighfar. Karena Hasan al-Basri ditanya oleh seseorang, ada 4 orang laki-laki yang nanya, jawabannya sama. Yang pertama datang, ya imam, katanya saya sudah nikah lama gak punya anak. Kata beliau Hasan al-Basri, istighfarlah kepada Allah, istaghfiru rabbakum. Orang kedua datang, wahai imam, saya kekeringan di daerah saya. Kata Hasan al-Basri, mintalah kepada Allah dan istighfarlah, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Allah. Lalu orang yang ketiga, wahai imam, saya nanam pohon tak berbuah, ya kan? Kata beliau, istaghfiru rabbakum. Lalu yang keempat, di tempat kami tidak turun hujan sudah lama. Lalu kata beliau, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Allah. Maka orang yang kelima yang mau nanya, waduh, paling-paling jawabannya istighfar lagi, maka dia nggak jadi. Kata Hasan al-Basri, hadal jawab laysat li, bukan dari saya jawaban ini. Cobalah baca ayat Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Jadi istighfarlah kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan apa? Hujan dari langit bagi yang kekeringan. Kemudian termasuk tadi anak-anak, ya, bagi yang enggak punya anak. Begitu juga dengan tanaman yang tumbuh dan seterusnya. Ini jawaban dari Hasan al-Basri. Wa taubat dan istighfar juga menambah keberkahan. Nah, kemudian
Yang keenam adalah usaha. Berusahalah agar kita dapat barokah. Berusaha. Wa idza qadaitas shalah fantashiru fil ard. Kalau kalian selesaikan salat, maka bersebarlah ke muka bumi. Artinya kita disuruh untuk berusaha. Usaha ini ada beberapa kriteria ya. Pertama adalah la budda min halalin. Usaha itu harus halal. Tidak boleh yang haram. Kalau ada gharar, enggak. Di antara jenis usaha yang haram, contohnya pertama bai' tanajus, hukumnya haram. Jual beli dengan cara tanajus, tidak halal. Thaniyan bai' wasyira bil kadhibah, jual dan beli dengan dusta, ini juga nggak boleh, tidak halal. Atau termasuk juga usaha yang jelas haramnya, misalnya dia menjadi seorang pezina, uang yang didapat tidak halal. Atau dia perampok misalnya, membunuh dan yang lain. Nah, termasuk juga di antara jual beli yang diharamkan adalah semua jual beli yang dilarang dalam hadis-hadis Nabi SAW, walaupun ridha dengan ridha atau ikhlas dengan ikhlas. Kalau jual belinya dilarang, nggak boleh. Misalnya tukar menukar, beras bagus 1 karung ditukar dengan beras jelek 2 karung. Orangnya sama-sama ridha, tetap perbuatan ini diharamkan karena termasuk dia barang yang tidak boleh ditukar dengan cara seperti itu, kecuali apa? Yadan biadin dan naqdan, yang nanti lain kali kita bahas insyaallah masalah tadi. Termasuk juga seorang yang sama-sama ridha tetapi keduanya dilaknat. Misalnya seorang laki-laki yang sudah menceraikan istrinya 3 kali, talak 3, maka dia minta orang lain laki-laki menikahi istrinya, mantan istrinya. Kemudian nanti diceraikan lagi sehingga dia bisa menikahi mantan istrinya yang sudah talak 3. Ini nggak boleh juga. Begitu juga al-fa'il wal maf'ul, pelaku dan yang diperlakukan sama-sama dilaknat walaupun keduanya sama-sama ridha. An-namisah wal mutanammisah dan beberapa yang lain. Termasuk juga adalah tadi ya, semua jual beli yang jelas diharamkan dalam Islam, maka itu tidak boleh dilakukan dan ini tidak akan dapat barokah. Jadi kalau ada seseorang misalnya, saya mendapatkan barokah dari Allah, bagaimana itu ceritanya? Saya begini dan begitu, tapi itunya isinya haram, maka nggak bisa. Semua kasb, usaha yang haram tak ada barokah di situ. Kemudian syarat yang kedua, usahakan kita jujur dan amanah. Dalam berusaha, di samping halal, kita harus jujur dan amanah. Semua perusahaan kalau karyawannya jujur dan amanah, sebetulnya jujur amanah mirip-mirip ya, jujur atau amanah begitu. Dan yang kedua adalah alim. Alim ini orang yang berilmu, maka insya Allah usahanya akan maju. Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikan aku bendahara kerajaan, aku adalah orang yang amanah dan aku orang yang mengerti, yang alim. Jadi ada orang alim, dia faknya, bagiannya, masya Allah, spesifikasinya pas dengan ijazah dia misalnya, tapi dia tidak amanah, maka bangkrut. Atau kebalikannya. Kemudian yang ketiga, di antara usaha ini, tadi kan usaha harus halal. Kedua, usahakan harus jujur dan amanah. Kemudian yang ketiganya, bahwa usaha ini juga harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Dari mana taunya sungguh-sungguh? Cirinya adalah tabakkur. Tabakkur ini ada doanya dari Nabi untuk umat Muhammad SAW. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan rahmat kepada umatku dalam berpaginya mereka. Hadis ini sahih. Berpagi itu artinya jauh dari malas, dia persiapkan segalanya.
Kalau misalnya mau buka tokonya, malamnya mungkin dia sudah persiapkan barang-barang yang kosong apa saja, semua dirapikan. Itu namanya tabakkur. Kalau tabakkur dalam ujian, dia sudah belajar, dia sudah siapkan segalanya, bahkan hanya pulpen dan segala kelengkapan yang sudah disiap. Itu namanya tabakkur. Seperti orang mau umroh bulan depan, ngisi tasnya itu dari mulai hari ini, dimasukkan baju ini, dibuat daftar list dari apa yang mau dibeli, dari mulai sajadah, ya kan, sampai korma, sampai coklat, sampai semuanya. Itu tabakkur. Usaha juga demikian. Jadi nggak ada yang nanggung dalam Islam. Jualan ini nggak laku, jualan itu nggak laku. Kenapa? Nggak ada yang fokus semuanya. Padahal Nabi mengatakan innal mu'mina idza amila amalan falyuhsinah. Seorang mukmin kalau dia beramal satu amalan, dia indahkan. Kalau dia ngajar atau dia ini, jadilah seorang yang baik begitu. Begitu juga dengan seorang yang berjualan dan seterusnya. Hadisnya tadi ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan rahmat atau barokah kepada umatku dalam berpagi di antara mereka. Itu di antara sejumlah kaitan dengan usaha. Kemudian ada yang terlewat tadi, agar kita barokah adalah qanaah. Yang ketujuhnya qanaah. Min asbabil barakah fi rizq adalah qanaah. Qanaah itu adalah ar-ridha bima atah. Ridha dengan apa yang dia terima, itu qanaah. Maka dari itu ketika Nabi melihat neraka dan menghabarkan bahwa di neraka itu ternyata banyak wanitanya, salah satu sebabnya adalah kata Nabi, yakfurnal ashir. Banyak wanita yang tidak mensyukuri suaminya, kufur kepada suaminya. Nah intinya qanaah ini tadi. Jadi jangan sampai seseorang dia itu israf. Israf itu berlebihan. Israf dengan, ada istilah yang mirip ya. Ada israf, ada tabzir. Israf dengan tabzir beda. Berlebih-lebihan dengan mubazir itu berbeda. Umumnya kalau berlebih-lebihan atau israf termasuk dalam hal yang halal, namanya israf. Tapi kalau tabzir sudah bukan cuma itu, tapi juga yang haram, maka itu tabzir. Sehingga 100.000 yang digunakan untuk nonton bioskop misalnya, itu masuknya bukan hanya israf tapi juga tabzir. Bagaimana kalau 50.000? Sama. Bagaimana kalau cuma 10 rupiah? Tabzir. Kalau cuma 5 rupiah? Tabzir. Sama. Sedikit atau banyak? Sama. Bukan hanya uang. Sebagian orang karena dianggapnya kalau tabzir dan israf dalam masalah uang saja. Waktunya digunakan untuk yang tidak manfaat, itu sudah masuk kategori tabzir. Saya pengen baca-baca katanya apa? Ramalan bintang. Di samping itu tidak bermanfaat, bahkan jadi madarat, juga dia mubazir. Dalam hal jual beli, ada hal yang kadang-kadang terjadi di masyarakat. Di antaranya apa? Tidak gampang membeli dan tidak gampang menjual. Ini juga sebetulnya bertentangan dengan hadis. Karena Nabi mengatakan apa? Innal mu'mina samhan fil ba'i wa samhan fil syira. Seorang mukmin itu gampang dalam menjual, gampang dalam membeli. Jadi maksudnya apa? Kalau kira-kira jual beli itu cukup dengan 1 menit, 1 menit lakukan. Sisa waktunya dipakai untuk baca Quran, untuk baca hadis, untuk istighfar, untuk macam-macam. Jadi jangan habis waktu kita untuk mencari satu barang di sebuah toko yang harus dicoba dari ujung ke ujung, terakhirnya nggak ada yang pas. Atau sudah jelas sang penjual nawarkan bahwa satu ikat rambutan harganya 5.000, nggak usah ditawar lagi lah. Kalaupun ditawar boleh, jangan keterlaluan. Seperti ada seorang ibu-ibu, pedagangnya itu bahwa harga jubah yang ini atau tadi ya kain yang ini adalah 100 real.
Ada orang kita itu menawarnya berapa? 20 real. Ya sudah saya tambah katanya 21 real, 22 sampai 28, enggak dikasih lah. Ya mungkin kalau dia mau nawar, silakan ditawar, tidak masalah, tapi jangan menyakitkan. Setelah lama 2 jam ngurusin dia, tidak beli lagi. Makanya kadang-kadang muncul ungkapan mereka apa? Indonesia katanya pelit. Ya mungkin bagi yang pelit iya, tapi banyak juga orang Indonesia yang baik-baik begitu kan. Intinya kembali ke sini tadi ya. Jadi israf dan tabzir harus ditinggal. Yang kedelapan, kalau kita ingin barakah adalah al-iqtisad. Al-iqtisad itu sederhana, tidak boros, mungkin bahasa mudahnya ya. Karena Nabi SAW bersabda, al-malu amanatun biyadil insan. Harta itu amanah yang Allah berikan kepada manusia. Setiap pengeluarannya harus minta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi, maka dari itu kalau misalnya seseorang gajinya 1 bulan hanya 3 juta, sekali makan habis 750 ribu, berarti dalam 3 hari sudah habislah uangnya. Ini kalau istilah kalkulasi zahir ya. Tapi intinya sederhana di sini. Ya tadi seseorang dalam keadaan iqtisad wa adamu tabzir, ya. Tidak boleh ada tabzir ataupun tidak israf. Nah, kemudian dari sini menunjukkan, kata Ibnu Hajar dan yang lain, perintah hidup sederhana. Perintah hidup sederhana. Jadi jangan sampai seorang sekali makan habis 2 juta padahal cuma berdua misalnya. Yaitu walaupun boleh, tapi itu tidak mencerminkan dia dalam keadaan sederhana. Kemudian termasuk juga faedah yang lain, orang yang berlebihan atau israf, baik makan, minum dan juga yang lain, itu tidak disukai. Bahkan itu bagian yang dilarang ya. Nah, kemudian termasuk juga berinfak tadi ya kepada yang bukan yang berhak menerima. Itu juga sama. Makanya dalam hal sedekah disebut as-sa'yu. Sa'yu itu artinya seorang mencari, bukan menunggu. Ini kalau kita mau sedekah lebih pas kita yang nyari. Kalau nggak bisa, minta tolong orang yang bisa nyarikan sehingga pas sampai kepada yang berhak. Kalau kita nunggu, mungkin kita didatangi oleh orang yang bukan haknya, atau bisa jadi kita salah alamat. Yang ke-9, terakhir, mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini juga penyebab barokah. Ada hadis yang dhaif, walaupun dhaif, banyak juga syawahidnya. Rizki Allah itu ada 9 bagian, yang 8 itu dari dagang, yang 1 bagian macam-macam dari jasa. Maka di sini tidak sahih, cuman ada banyak syawahidnya. Sehingga kalau kita dagang itu sudah mengikuti sunnah Nabi, insya Allah keberkahannya akan datang. Oleh karena itu berdaganglah, walaupun kita hanya jualan online, ya kan, atau berjualan satu jenis barang, tapi itu ditekuni dan itu halal, insya Allah itu termasuk bagian yang mengikuti sunnah Nabi. Jadi tidak harus saya jualannya minyak wangi semua, enggak. Nah, oleh karena itu yang kita cari adalah keberkahan dan bukan banyak dari jumlah. Adapun para ulama salaf, mereka yang berdagang banyak. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Dan keberkahan mengiringi jualannya, masya Allah. Begitu juga dengan beberapa sahabat yang lain. Jadi jangan ikuti juga sebagian orang yang menganggap saya kalau jujur nggak akan dapat laba katanya. Nah ini nggak betul ya. Nah secara umum itu bagian yang ada di kitab yang pertama ya. Tadinya saya mau tambahkan di kitab yang kedua, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Tadi baru itu ringkasan dari apa yang kita baca di
Mafatihur Rizq dan juga beberapa kutub yang lain. Untuk kitab yang kedua mungkin lain kali atau nanti kita tambahkan di lain kesempatan. Intinya baru satu bagian bagaimana kita mencari keberkahan dalam rezeki. Adapun berkah dalam rezeki termasuk jalan menuju surga, ini di kitab yang kedua, mungkin lain kesempatan. Tapi secara umum kira-kira demikian ya. Intinya kita tidak boleh menjadikan harta itu segala-galanya, tapi kita jadikan dia di tangan saja, kemudian jadikan untuk bekal kita di akhirat. Allahu ta'ala a'lam. Ya, adapun tentang ayat Al-Quran yang menyebutkan berbanding lurus dengan rezeki dengan ketakwaan, tapi sebetulnya bukan berbanding lurus, itu kesimpulan kita saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Menggunakan waw ataf menunjukkan bahwa yang pertama adalah syarat. Syaratnya apa? Allah kasih rezeki, dia bertakwa. Wa man yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, pertama apa? Yaj'alahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, digunakan waw ataf, hukumnya sama dengan di depan, dan pasti begitu Allah akan berikan jalan keluar dan pasti akan diberikan rizki kalau kita bertakwa. Kata Imam Qurtubi apa tadi? Takwanya itu minimalnya mengerjakan yang wajib-wajib, itu faraid, salat wajib, puasa wajib, termasuk juga tadi mencari nafkah yang wajib, dan seterusnya. Jadi itu tadi ayatnya. Allahu ta'ala. Ya, tentang sedekah, bolehkah mengharap balasan lebih dari Allah? Iya. Pertama, seorang mengharapkan surga dari sedekahnya, tidak masalah. Gimana kalau mengharapkan yang lain? Boleh, nggak apa-apa. Misal seorang berharap pada Allah, ya Allah, saya bersedekah, mudah-mudahan amalan diterima, luluskan ujian saya. Boleh. Itu namanya berwasilah dengan amalan saleh. Abdullah bin Mubarak, kafilahnya itu biasa menghaji dan mengumrahkan dari negerinya. Dan yang dihaji umrahkan ini orang-orang di daerah Rai, Pakistan di zamannya. Menghajikan mereka dan mengumrahkan pakainya onta waktu itu. Jadi beliau semacam travel gratis. Orang-orang yang mau umrah atau haji, katanya liman arada an yahujja aw ya'tamir yuktab ismahu, silakan tulis namanya di sini. Dan tiap orang punya kantong uang titipan. Jadi semacam, zaman itu nggak ada rekeningnya, macam kantong. Setiap orang dikasih nama, ini milik dia. Jadi lembaganya adalah kafilahnya apa yang di situ di Abdullah bin Mubarak. Terus gimana? Waktunya datang musim haji atau musim umrah, orang-orang yang sudah mencatat namanya dan sudah punya tabungan di situ diberangkatkan. Semuanya dari Abdullah bin Mubarak ontanya. Dan perlengkapan ontanya juga beliau yang menyediakan. Dan selama perjalanan beliau yang mengkafil. Makanya disebut kafilah Abdullah bin Mubarak. Sampai di Mekah ibadah, selama ibadah Abdullah bin Mubarak juga yang bayar semuanya. Waktu mau pulang katanya ishtarau ma syi'tum ala hisabi ana. Belilah apa yang kalian butuhkan di sini untuk dibawa ke Pakistan, saya yang akan membayarnya, kata beliau. Dan mereka pun pulang membawa barang-barang haji dan umrah sudah. Sampai di rumah Abdul Mubarak, gantungan uang-uang yang disimpan mereka dulu dengan nama-nama yang ada dikembalikan oleh Abdul Mubarak masing-masing ke pemiliknya. Ini hadiah untuk kalian dan keluarga, silahkan bawa pulang kembali. Praktis, mereka tidak mengeluarkan sepeser uang pun. Dan itu yang dikerjakan Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang mengumpulkan ilmu sangat sangat banyak, dan beliau terkenal zuhud. Satu saat
kafilah ini berangkat menuju Makkah. Di tengah perjalanan dari Pakistan ke Mekah jauh, Masya Allah. Melewati satu daerah, ada seorang anak kecil memungut dari sampah yang dibuang oleh kafilah Abdullah bin Mubarak. Kebetulan beliau paling belakang. Maka dilihatlah anak kecil ini, setelah dilihat, diperhatikan, anak kecil ini ngambil sampah. Maka diikuti oleh Abdullah bin Mubarak masuk ke gang-gang yang ada di situ, dan dia dapatkan anak kecil yang tadi itu sedang menyuapi dua adiknya dengan sisa makanan yang tadi didapat dari sampah kafilah tersebut. Fasa'ala Abdullah bin Mubarak, mau bertanya kepada anak kecil ini, tanya, "Aina abu?" Di mana ayahmu? Kata dia, "Tufiya." Bapak saya sudah meninggal. "Aina ummu?" Mana ibumu? Ada di dalam. Maka dipertemukanlah, dan Abdullah bin Mubarak meminta izin, saya mau ngasih uang untuk apa? Dibelikan kambing dan makanan buat 3 orang anaknya yang si ibu ini ternyata armalah. Armalah itu janda karena meninggal suaminya. Kalau sayyibah, janda karena dicerai. Maka ketika dia berdoa di Makkah, di dekat Ka'bah, apa kata Abdullah bin Mubarak dalam doanya? Ya Allah, berikan pahala kepadaku lebih besar sedekahku kepada anak tadi dan keluarganya daripada pahala yang engkau berikan kepadaku karena menghaji dan mengumrohkan orang-orang dari negeriku. Inilah sebagai satu alasan Abdullah bin Mubarak, dia berharap kepada Allah, bersedekah kepada anak yatim walaupun uangnya lebih sedikit dari yang tadi kan. Iya, tapi karena yang mereka jauh lebih membutuhkan, itu pahalanya akan lebih besar daripada yang diberikan kepada yang lain. Itu juga sebagai alasan bagi setiap suami tidak boleh kikir kepada istri dan anak-anaknya. Karena apa? Karena yang diberikan kepada mereka itu tidak sia-sia, bahkan pahalanya lebih besar daripada kepada orang lain. Jadi nggak ada masalah pertanyaan ini, kita bersedekah ini mengharapkan balasan lebih dari Allah. Kalau yang dimaksud pertanyaan ini mungkin balasan yang lain, keberkahan dan seterusnya, iya nggak ada masalah, itu akan mengikuti. Dan mana qasal malu minas sadaqah, tak akan berkurang rezeki dengan sebab sedekah, bal tazidu, bahkan bertambah dan bertambah. Kalau istri kita lebih banyak pendapat dari suami dan suka bersedekah, kemudian diberikan kepada panti asuhan atau pondok pesantren yang lain, atau ke mertuanya yang kurang mampu, baik pahala sedekah kepada kerabat yang masih ada hubungan nasab, itu pahalanya 2 kali lipat karena dia dapat pahala silaturahim. Juga kepada kerabat dekat. Kerabat dekat itu berarti kerabat jalur istri atau suami atau sepersusuan. Dibandingkan kita sedekah ke internet, ada nomor rekening di internet, katanya pondok pesantren di Papua misalnya, atau kalau jangan di Papua lah, di tempat tertentu, lalu kita udah kesana aja. Yang lebih baik adalah yang lebih dekat, dan itu lebih afdal, termasuk kepada mertua misalnya. Jadi kalau kita mau ngajak umroh digratiskan kepada orang yang jauh dengan kepada saudara itu lebih afdal. Apalagi dia punya hak. Saudara kita dia juga miskin, itu lebih afdal daripada yang jauh. Allahu taala. Iya, berusaha di rumah itu, ya dia termasuk mencari rezeki. Bekerja itu tidak harus keluar. Jadi intinya kan usaha itu dari dalam rumah. Kalau perlu dari dalam kamar saja, kalau bisa ya. Seperti ada seorang ikhwan, dia minta izin bekerja sebentar, ternyata dia cuma nelpon saja. Saya dengar teleponnya, tolong kirimkan 5 kontainer ke perusahaan ini, 2 kontainer ke sana. Udah, kerjanya selesai katanya.
dapat laba 20 juta seketika itu. Cuman sekali nelpon. Jadi mencari rezeki termasuk yang tadi, apa saja pokoknya. Hatta seseorang yang katakanlah dia misalnya jadi konsultan misalnya, kemudian orang yang ngasih hadiah halal bagi dia, tidak mengapa, walaupun hanya lewat telepon. Adapun kisahnya sahabat yang tangannya tebal, apa kata Nabi? Hadhihi liyad yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ini tangan yang Allah dan Rasulnya cintai. Iya betul. Maksudnya kalau kita ada bekas karena kita bekerja, lalu tangannya jadi tebal, atau kemudian ya, atau juga apalah karena dia rajin bekerja dan seterusnya, sehingga ada athar di tubuhnya, itu Allah cintai karena itu bagian dari ketaatan. Bahkan dalam hadis innallaha yuhibbu minal ibad an yura athara nikmati atau kama qala. Allah cinta kepada hamba yang menunjuk Allah cinta kepada seorang hamba yang dia itu ada bekas ketaatan, sehingga ucapan tadi keluar, ini tangannya penduduk surga karena dia rajin bekerja, bukan orang yang malas. Bukan berarti kalau kita tangannya halus-halus itu enggak dihormati, enggak, bukan. Intinya semangatnya dan usahanya. Ya, kalau kita bekerja kemudian katakanlah pemimpinnya atau perusahaannya tidak memberikan hak kita seharusnya, atau katakanlah hukumah tidak memberikan semestinya, kata Allah SWT, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kata Nabi apa? Hatta duriba dhahruka au ukhidha maluka, sampai engkau diambil hartamu. Diambil harta itu harusnya kita dapat sekian, yang tadi dikurangi, atau dipukul punggung kita. Kata Nabi, taatilah dan sabarlah. Mintalah kepada Allah hak engkau. Jadi hak kita minta kepada Allah. Jadi tidak mungkin kita minta kepada mereka kan, karena mereka berbuat zalim. Minta kita kepada Allah dan bersabar dari apa yang mereka lakukan terhadap kita. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, bagaimana menjadi wanita yang qanaah untuk bisa menerima segala keadaan dan rezeki suami? Baik, secara umum setiap kita kalau mau bicara kurang, saya yakin pasti jawabannya kurang. Hatta dia punya rumah banyak, punya kendaraan banyak, punya penghasilan banyak, mungkin dia akan merasa kurang. Kemudian jangan sampai kita menganggap begini ya, itu keluarga si fulan kayaknya enak banget ya. Dia belum tahu saja urusannya kan? Sehingga bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan, dan insya Allah akan berikan jalan yang lebih baik ya. Dan sekali lagi, kita di dunia tidak lama, sebentar. Maka dari itu jangan sampai seorang karena kurang uang sedikit jadi kufur, atau karena fasilitas yang misalnya dia menganggap kurang. Orang-orang bisa ngaji pakai sepeda motor, saya nggak bisa, harus naik Grab misalnya. Sabar ya kan. Orang-orang katakanlah punya ini dan itu, kita enggak. Coba kita lihat Rasulullah SAW. Beliau tidurnya tidak seperti kita di atas kasur. Beliau juga kesehariannya tidak seperti kita. Bahkan sahabat ada bulan puasa, tidak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Akhirnya berhubungan suami istri untuk membatalkan puasanya. Di kita nggak pernah ada kayak gini kan. Ucapan Nabi, tasahharu walau bijur'atin min ma', sahurlah walaupun dengan seteguk air. Hadis ini begitu bunyinya. Di kalangan sahabat memang banyak yang kalau sahur cuman seteguk air, bahkan benar-benar seteguk. Satu gelas dibagi 4. Dia, istrinya, 2 orang anaknya. Aku gelas ini isinya mungkin 4 teguk, bagi seteguk. Dan kita tidak pernah mengalami yang begitu. Bahkan orang miskin yang sekarang aku orang miskin, kemana-mana bawa minta-minta di jalan-jalan.
aslinya tidak masuk kriteria miskin. Lebih banyak itu adalah kalau tahu itu bagian yang menantang, seperti dia ingin mendaftar menjadi orang yang dibangkitkan dengan muka tanpa daging di akhirat. Karena syaratnya diantaranya ukhsiru fisabilillah, terikat di jalan Allah, la yas'aluna nasa ilhafa, tidak minta-minta kepada orang, nggak minta-minta. Kalau meminta itu terpaksa dan sudah tidak ada jalan lain, itu boleh meminta. Tapi bukan pekerjaan tiap hari. Apalagi di chat badannya, habis subuh ngechat badannya, mungkin habis sholat duhur, apa mau sholat duhur mandi lagi, di chat lagi. Allahu alam ya, bagaimana yang terkait dengan ibadah sholatnya. Sebagian orang berdusta kan, pura-pura kakinya potong dan seterusnya, padahal tidak. Dan yang jelas dia menghinakan dirinya di hadapan orang lain. Udah kalau pakai musik menambah dosa untuk dirinya dan orang lain. Kalau pakai selebaran panti asuhan padahal fiktif, berapa orang dia berbohong kepada orang. Tidak ada keberkahan. Jadi kita bersabar. Mudah-mudahan dunia ini kan sebentar saja. Kalau hari ini kita diberikan sehat, ada rezeki, alhamdulillah. Kita masih bisa sahur, masih bisa buka, alhamdulillah. Banyak orang-orang yang jauh lebih dari kita kekurangannya. Jadi intinya dengan begitu insya Allah kita akan selalu bersyukur. Dan suami seseorang, dia adalah orang yang Allah titipkan dari 7 lapis langit, maka disyukuri oleh setiap wanita. Dan insya Allah kalau istrinya baik, suaminya akan baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan hampir duhur sebentar lagi ya. Kita akhiri, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.